Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Terbantai Bang Adi. Ya wajar. Enggak gini soalnya Bang Adi. Kalau misalkan 3-0 masih saya artinya oke lah, is oke lah. Cuman 6-0 gitu loh Bang Adi. Dengan kualitas pemain yang apa ya? Lebih dari kemarin-kemarin. Ini stylenya apa nih Bang Adi? Ini style kekalahan. Style kekalahan. Itu Weh, Jepang dipakai gimana nih di Jepang? sini nih kalau boleh saya sablon sekarang nih. 6. 6 sini. Indo 6. Nih, Indo. Kamada 2 gol. Kubo 1. Gimana mau di? Gimana? Seperti terlihat Hmm. sesuai prediksi Hmm. akan kalah. Hmm. Seperti di podcast kemarin saya bilang Indonesia pasti kalah. Cuma terlintas nggak 6 gol? Nah, itu yang tidak terlintas 6 gol. Saya maksimal kemarin udah bilang 2-0. 2-0 ya. Ternyata 2-0 di menit ke-20 aja. Atau di menit 18 atau 2 itu dikali 3 kan? Ya, 2 dikali 6-0. Ini sungguh telak ya. Jadi terlihat bagaimana kualitas Jepang. Memang. Terlihat bagaimana taktik Jepang. Ya. Ya kan? Karena Bung Tangkas lihat sendiri, saat pemain Indonesia dapat bola, Ya. 2 pemain Jepang sudah siap mengantisipasi. Ya kan? Terus saat mereka menyerang, sudah menempatkan posisi di mana seharusnya mereka berada. Sungguh tenang, santai. Ya, di menit kelima sudah berani menyerang, sedangkan Indonesia sudah mulai kelabakan. Di 90 menit, walaupun ini pertama kalinya Tom Haye bermain 90 menit, tapi tidak terlihat sama sekali. Jadi benar-benar Tom Haye itu dijaga oleh Romelu, dijaga. Jadi nggak terlihat sama sekali bagaimana permainan dari Tom Haye untuk memberikan umpan matang kepada penyerang untuk mendistribusi bola lah saya bilang, kan. Kayaknya sudah terbaca Bung Tangkas. Di menit-menit awal, di 40 menit lah babak pertama kita lihat sudah setengah lapangan bermain. Kan? Kita sampai kipernya itu tidak keluar keringat Bung Tangkas. Mungkin kedinginan mungkin ya. Iya, kiper Jepang tidak keluar keringat, ngopi kayak udah melumpiang di situ, kita nggak tahu. Makan lumpia. Ya kan udah kibas-kibasan. Dikira kayak stadion di sini ya, Pak. Zaman dulu kan. Dagang sate, dagang lumpia masuk ke tribun. Ya wajar lah. Mungkin kita lihat juga pemain yang dimasukkan babak pertama dari Patrick Kluivert, pemainnya kita itu adalah ya beberapa pemain ini bukan pemain inti, jadi memberikan menit bermain lah. Termasuk Yance Yakob. Ya, Yance kan baru babak kedua masuk menggantikan Kevin Dick. Nih juga kerugian besar buat kita Yakob babak pertama. Ya, Yakob yang babak pertama, Yance yang babak kedua menggantikan Kevin Dick. Habis itu Yance yang cedera lagi. Yakob yang cedera ya? Oh ya, Yakob yang cedera. Yance juga terakhir-akhir kram dia, kita lihat. Udah kecapean, latihan. Tapi lihat pergantian sudah habis. Pergantian udah habis. Tidak bisa diganti. Terus main 1-2 pemain dari Jepang itu luar biasa kan. Di kotak penaltinya kita loh bisa dia bermain. Artinya dia bisa mengkontribusi bola dengan mudah. Ya, ini pembuktian Emil Audeoro ya. Ini saya lihat walaupun kebobolan 6-0 ya sudah bagus lah saya lihat antisipasi Emil Audeoro. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya adalah mental dari pemain, apalagi saya kasihan sebenarnya Messilgers. Setiap Messilgers main kita tidak memiliki kemenangan, artinya dia selalu kalah aja kalau Messilgers main. Jadi tolong netizen jangan diungkit-ungkit ya, jangan mempermasalahkan baru Messilgers main ini gara-gara Messilgers kan ya, karena ini juga strategi pelatih bagaimana mempersiapkan untuk di round 4. Ini terbukti kita
Jadi kita dapat banyak belajar Bung Tangkas. Bagaimana saat kita diserang, saat mengantisipasi serangan, kedisiplinan pemain tuh harus benar-benar terjaga. Kemarin tadi saya lihat beberapa ada bola-bola yang lepas dari pemain-pemainnya kita. Banyak lah. Banyak. Terus Beckham Putra tidak dapat bermain dengan baik sih. Yang ya saya anggap tanda kutip yang bermain buruk ya. Ya Beckham Putra itu nggak ada kontribusi sama sekali. Terus Dan James ya tidak kontribusinya tidak kelihatan lah. Jadi mati serangannya. Tom Haye juga lagi underform karena diapit beberapa pemain dijaga ketat, gimana Indo yang jaga. Stamina Jepang ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jadi antara dia bertahan dengan menyerang, transisinya bagus sekali. Cepat. Jadi saya ngelihat ya, hampir tidak begitu banyak lari pemain Jepang saat membawa bola. Artinya saat menyerang, saat bertahan, saat menguasai bola. Iya, saat menguasai bola itu karena jaraknya dekat ya. Iya, mau dekat. Habis itu kalau dia bertahan, dia langsung ke posisinya Mundangkas. Langsung satu orang pemainnya kita udah bawa bola, satu yang jaga udah ada yang nempel lagi cepet. Iya. Jadi kalau sudah Ole itu namanya kan? Ya, Ole Tom Haye gitu. Pelupesi lagi. Jadi udah dua pemain Jepang bawa bola langsung transisinya cepat sekali. Ini benar-benar itu kalau gitu butuh stamina yang kuat, Mundangkas. Kuat banget harus tuh. Iya. Jadi kalau menurut Bung Adi, usaha dari pelatih kita itu terlihat nggak di babak kedua? Adanya mungkin membaca permainan dan melakukan perubahan itu mungkin terlihat nggak sebenarnya? Atau gini, ada perubahan nggak dari babak pertama ke babak kedua? Saya lihat tidak ada perubahan signifikan, Mundangkas. Jadi memasukkan beberapa pemain tidak ada perubahan. Kambuaya juga kan baru masuk ya, babak kedua. Kambuaya, Marcelino juga baru masuk sih di pertengahan babak pertama ya. Jadi belum ada perubahan yang signifikan. Jadi yang saya bilang signifikan ya. Karena apa? Karena kita tidak ada serangan ke gawang dari Jepang. Jadi 0. Nah, ya ada kelihatan Jepang itu di menit 80 itu pun Jepang itu mengatur nafasnya, mengatur tempo, baru dia kelihatan. Baru kita bisa menguasai pertandingan. Dalam tanda kutip adalah Jepang sudah mulai habis tenaganya. Baru kita bisa agak-agak nyerang. Sampai Sain Patinama bisa maju, ada peluang hampir ya kan. Pandai Tom Haye. Artinya Tom Haye baru bebas di menit-menit segitu. Terus Sain Patinama. Ya. Ada komentar? Kalau Sain Patinama dari saya lihat tadi mungkin ada beberapa dia telat untuk cover. Ya karena mungkin dari segi kecepatan ya. Iya. Tapi kalau saya lihat dari dia masuk sampai habis pertandingan, ya bagus lah, lumayan lah. Jadi masih patut untuk pengganti Verdong masih bisa lah. Tapi untuk antisipasi bola, untuk kontribusi bola masih kurang dari Verdong. Kalau lihat dengan Dan James, kalau Dan James dia kelebihannya memiliki kecepatan aja Mundangkas. Tapi juga untuk mengcover bola kita lihat kalah juga. Masih mending Sain Patinama tadi saya lihat. Jadi gini Bung Adi, ini kan bisa dipantau oleh banyak tim pertandingan ini. Banyak negara. Ya, negara-negara yang masuk di round 4 maksudnya. Negara maksudnya. Ya terutama di round 4 ya. Itu ada 5 tim. Ada 2 tim yang menjadi grup kan jadi menjadi lawan kita. Itu kan bisa memantau lewat pertandingan ini. Bagaimana caranya untuk mematikan serangan kita. Mematikan serangan. Nah, ini adalah PR dari Alex. Jadi kan tim itu bisa melihat gaya permainan Jepang. Iya, jadi nyontek gaya permainan Jepang. Tapi ini harus menjadi PR untuk Patrick Kluivert, Alex Pastoor. Kalau seandainya terjadi ini harus cepat ini cari solusinya. Tapi memang kalau tim lawan mau melakukan apa yang dilakukan Jepang itu harus memerlukan stamina yang kuat ini, dan panjang gitu. Ya, ini bukan bisa dilaksanakan 3 bulan 6 bulan Mundangkas. Karena membuat transisi dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya menyerang ke bertahan itu tidak bisa 6 bulan
chemistry-nya dapet. Itu Jepang itu kan kita tahu dari liganya udah bagus. Terus pemain yang memiliki individual yang bagus, skill. Terus mereka itu bukan dibentuk baru kemarin. Beda dengan kita yang baru kemarin. Ini sudah terbentuk lama. Ya kan? Kita lihat pemain-pemain Jepang ini udah terbiasa main di U20, U23, udah itu aja pemainnya. Jadi regenerasinya mereka itu sejalan. Nah, inilah yang harus dicontoh dari Indonesia. Jadi kalau misalnya mau naturalisasi atau mau mengembangkan bibit dari awal, tidak perlu naturalisasi, ya memang dari bawah. Sesuai dengan proyeknya Erick Thohir. Cuman tingkat kesuksesannya pada saat ke senior itu yang butuh proses, Bung Tangga. Iya. Oke, kita misalkan naturalisasi di U17 atau U19. Ya kan nanti itu dipakai terus. Itu dah maksudnya dipakai kalau memang masih perform kan? Iya. Kadang-kadang kan ada yang lepas perform gitu. Kalau mau lepas perform kan punya pemain yang penggantinya yang sama kualitasnya. Artinya kita sudah memiliki pola. Itu mengundang gas. Nah, kenapa sekarang pemain-pemainnya kita bagus gitu loh, bisa menyaingi negara-negara seperti Cina, Bahrain, Arab Saudi. Ini kan proses percepatan, ya kan? Jadi kalau mau padu seperti Jepang yang tadi kita main, klub Australia, yang tidak bisa seinstan ini. Ya, benar. Gitu. Ya, dengan kata lain bahwa Indonesia ini baru setara dengan yang namanya mungkin Cina, Bahrain, Cina, gitu Bahrain kan. gitu. Masih so-so mungkin lah. Proses. Tapi ya kembali lagi Bung Adi, kan tidak harus 6-0 sebenarnya ya kan. Iya. Coba kalau dilihat waktu lawan Cina, Jepang lawan Cina kan 6-0 juga kan. 7-0. Oh, 7-0 ya? Iya, yang pertama kan 7-0. 7-0 ya. Oh, awal-awal sama aja berarti kan. Tapi Cina dapat shot on goal 1. Oh, kita tadi 0. Bayangkan lah, kita 0. Ya. Seorang Ole Romeni, ya kan, yang bermain di Inggris walaupun di kasta kedua. Dan ini mainnya adalah lapis legitnya Jepang. Belum Mitoma main. Iya benar. Belum siapa lagi, Minamino. Iya. Belum backnya Sunderland itu. Kipernya Sion kan. Iya. Kalau kiper kan kiper siapa aja. Orang kayak tadi ngelihat mainnya kan nggak masalah. Nggak masalah ya, tidur kan di gawang. Iya. Saya jadi kiper itu bisa tidur. Malah saya nggak tahu ke tampang kipernya kan. Nggak pernah tersorot ya, kamera tidak kan. Pernah tersorot jelas ya kan. Cuma cik aja. Iya. Ya ini pembelajaran Bung Tangkas. Iya. Kalau saya mau bilang ini telak ya telak. Di hancur lebur. Memalukan nggak sebenarnya? Yang memalukan sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih memalukan. Cina 7-0 oke, tapi dia kan tidak ada naturalisasi. Ada cuma 1-2 aja kan. Ya. Tapi ini kalau menurut saya bisa bilang bukan memalukan banget. Karena ini kayak friendly match lah bilang. Itu yang membuat saya agak down. Agak enggak terlalu emosi lah saya bilang, kecewa. Karena ini Patrick Kluivert dan jajarannya lagi nyoba kan. Nyobanya sekelas Jepang dicoba-coba. Ya jadi saya bilang wajar, yang nggak harus wajar banget 6-0. Tapi Jepang lapis kedua juga itu. Iya, Jepang lapis kedua. Kita pertama kan hampir lapis kedua juga. Ya kalau memalukan ya memalukan karena telat. Lebur. Ya seharusnya 3-0 gitu-gitu lah. Ya kalau 3-0 masih oke lah. Ya. Masih kita terima lah. Ya. Ini 6-0. Benar kayak mati kutu gitu. Nggak bisa ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Taktik itu luar biasa juga. Strategi dari siapa namanya? Moriyasu. Itu luar biasa juga taktik. Sampai juga stamina juga. Dia mengetahui bahwa anak asuhnya itu mampu untuk menjalankan taktik. Iya. Pressing habis itu bagaimana transisi, bagaimana membawa bola, bagaimana harus kontribusi ke depan. Jadi kita diubak-ubak mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke tengah, selalu gampang. Ya, selalu ada baju biru, dan selalu gampang untuk saya lihat hampir 6 pemain kita ada di
Ya 9 kalau lagi di dalam penyerangan kita ya, di daerahnya kita ada 9. Dan Jepang itu hanya 6 saya lihat. Sudah bisa mengombak-abrik. Iya, 5-6 itu kira-kira. Iya, udah bisa mengobrak-abrik pertahanan kita. Lagi pula tenang Bung Tangkas, tidak bisa ke belakang. Lagi ke depan. Gampang mereka kontribusi bola. Sedangkan kita bawa ke belakang udah macet, mau ke depan udah macet. Jadi bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Long ball. Hanya itu aja yang kita bisa lakuin. Kalau mau sisir ke kanan ke kiri mati. Ke tengah sudah numpuk. Ya memang kayak babak pertama dan hampir di babak kedua awal-awal halus long ball. Itu lebih ke capek untuk Jepang ya. Itu lebih ke dia berhasil kan mematikan ya, semuanya. Ya, semua Lini dia mematikan. Itu lebih ke skill apa ke strategi sih sebenarnya? Kedua-duanya. Dua-duanya ya. Kalau tidak memiliki skill individu masing-masing, skema permainan apapun tidak akan bisa jalan. Iya. Ya kan? Janganlah bilang lagi teknik dasar. Udah kalau ibaratnya itu kalau udah mata kuliah atau mata pelajaran itu udah A+ nilainya kalau udah. Iya, Tangkas. Tahan bola, kontribusi tenang. Kita lihat golnya Kubo. Golnya sangat tenang. Tamada ya? Kamada. Dia bisa ngelihat kiper. Kiper dulu dia lihat. Apalagi Kubo, udah diapit 4 pemain. Dia bisa nyari celah nyari ruang kosong baru nembak. Ya. Apalagi yang golnya Tamada. Dia nyisir udah ketipu, Hilgar ketipu, Injas ketipu, Eudero ketipu. Kita lihat bagaimana itu ketenangan. Kalau kita kan udah langsung hajar udah gitu aja kan. Dia tenang, dia bisa ngelihat. Itu kalau nggak punya skill individu yang luar biasa nggak bisa kayak gitu mainnya. Nggak bisa berkata-kata sih sebenarnya. Iya, umpan lagi Bung Tangkas kita lihat. Dan saya terus terang memang angkat topi buat Jepang. Ya, memang benar-benar layak. Peringkat 15. Peringkat 15 dunia kan. Peringkat 15. Bahkan dia pernah mengalahkan Jerman. Artinya di Eropa dia udah ditakuti juga gitu. Iya, artinya udah menyaingi kualitas Eropa dah. Tadi waktu nonton sempat saya berpikir ini Jepang peringkat 15. Gimana kalau Indonesia itu melawan peringkat 5 besar atau 10 besar lah. 10 besar. Ya. Tapi serius. Ini Jepang kan dibilang serius ya serius, dibilang enggak ya enggak gitu kan. Dibilang serius dia mainnya ngotot, ya kan, pressing ketat. Dibilang enggak serius karena dia pakai lapis kedua. Gimana kalau lapis utamanya dipakai? Permainan seperti itu. Konyol kita jadinya kan pasti tadi kan. Jadi kalau memang mau ke Piala Dunia, ke jenjang yang paling tinggi ya di sepak bola kita adalah memang kita harus perbaiki levelnya kita dulu. Level apa nih? Level permainan apa? Level permainan, level ya sama aja. Dua-duanya ya? Iya, sama aja. Jadi kita harus perlahan-lahan meningkatkan levelnya kita. Ya jangan salah, dan ini harus kita sadari, pemain-pemain top yang punya darah Indonesia tidak mau bergabung dengan Indonesia. Ya inilah alasannya mungkin salah satunya adalah levelnya belum nyaing. Level saya lebih jauh dari itu. Nah, mungkin yang levelnya hampir setara dengan itu ya Bang J, Girls, itu aja. Ya, tapi kan 1-2 orang tidak bisa Bung Tangkas. Tidak bisa mewakili semua. Tidak bisa mewakili semua. Kita lihat Jepang. Sebutin yang tidak main di Eropa tim intinya. Ya, 90% benar main di Eropa. Walaupun cadangan pun ada. Iya. Cadangan sekitar kayak tadi itu tidak masalah cadangan. Artinya kalau dia cadangan pun dia bisa belajar, Bung Tangkas. 80% juga itu pemain cadangan semua di Eropa. Walaupun tidak di liga-liga top ya. Iya, liga-liga top Eropa. Atau di top Eropa tidak dimainkan. Tapi paling tidak dia di Eropa semua itu. Artinya kan dia belajar meningkatkan kualitas, levelnya lebih tinggi. Dan tim-tim atau klub-klub Eropa itu kalau mau mencari pemain di Asia pasti larinya ke Jepang. Ya. Jepang, Korsel. Dan ini lagi satu, saya kadang-kadang dengan netizen Indonesia yang FOMO ini, kadang-kadang saya ketawa. Kayaknya levelnya kita udah tinggi banget. Mana nih negara ini mau bertanding gitu. Lihat Jepang dulu kita lawan. Lihat kualitasnya. Levelnya jauh. Jauh banget. Ya. Jauh banget.
Nggak usah, woi nantang negara ini loh. Kemarin karena patokan lawan Argentina. Argentina itu pertandingan persahabatan. Dia mainnya dia susu mainnya. Santai mainnya. Itu pun menang 2-0. Iya. Di GBK lagi ya kan. Iya. Jadi itulah makanya dari awal saya, dari kekalahan Cina terutama ya. Saya tidak berekspektasi tinggi. Jadi untuk melegakan hati saya juga, untuk menginformasikan kepada netizen juga agar tidak sakit hati. Kan saya selalu menenangkan Bung Tangkas jangan berekspektasi tinggi. Bukan artinya enggak nasional, enggak, saya nasionalis. Artinya kita lihatlah, sadar diri seberapa kita. Dan kita harusnya bersyukur kita bisa sampai ke round 4 ya, ini. Sampai di sini sebenarnya. Iya, kita banyak belajar jadinya. Memang kan? Jepang itu belum level kita. Belum level. Mungkin yang belum level kita tuh ya mungkin Jepang, Korea Selatan, ya Australia bilang. Ya, Australia, saya bilang mengakui Australia. Iran. Iya. Ya kan? Kalau di Asia ya, Australia kan sudah termasuk Asia sekarang. Dan kita tuh kurang beruntungnya berada di grup grup neraka ini. Ya, ini grup neraka kan. Kenapa saya bilang dari awal ada ini grup neraka adalah 3 negara langganan. Iya, adalah langganan dari Piala Dunia. Jepang, Arab Saudi, Australia itu langganan Piala Dunia yang memiliki DNA Piala Dunia. Artinya sudah terbiasa dengan pertandingan-pertandingan seperti ini. Atmosfernya sudah biasa. Beda kualitas Bung Tangkas. Untung kita sudah beda, balik lagi beda kualitas AFF naik lagi ke Piala Asia, Piala Dunia tuh beda Bung Tangkas. Beda jelas. AFF itu kan kalau dibandingkan turnamen kualifikasi Piala Dunia kan jauh. Buktinya peserta AFF juga nggak ada kecuali Indonesia. Ya, kalau kita bilang ke Asia lah beda juga. Jadi untuk para netizen semua, semangat Garuda, tetap semangat Garuda. Nah, tunjukkan semangatmu. Tetap dukung walau kalah walau menang, tetap. Ini lagi satu. Ayo Garuda. Ayo Garuda, kita bangkit ya, belajar dari kekalahan telak 6-0 hancur lebur. Oke Bang Adi, terima kasih. Jadi kita sekarang udah menatap round kita 4. Harus sudah mulai bangkit ya. Sudah lupakanlah 6-0 yang tadi. Jadikan pembelajaran. Ini adalah PR besar bagi Patrick Clifford dan jajaran pelatihnya. Pelajaran buat pemain. Tegakkan kepala. Masih ada ya. Tegakkan kepala. Masih ada round 4 untuk Piala Dunia, masih ada terbuka kesempatan. Jadi dan netizen, pendukung timnas semua, tetap dukung timnas apapun yang terjadi. Jangan saling menyalahkan dalam situasi ini, ya kan? Kecewa boleh, jangan menyalahkan. Ini adalah proses. Proses kita menuju ke Piala Dunia 2026. Seandainya tidak, jeleknya masih ada 2030. Lama. Nggak nunggu. Jangan menunggu itu lama. Tom Haye udah nggak ada. Pelopesi udah nggak ada. Ada penggantinya pasti. Ada, oke ya benar. Pasti ada penggantinya. Yang penting Pak Erik konsisten. Harus ada. Ya, yang ini jelas adalah harus ada nih. Konsistennya Pak Erick Thohir, jangan sampai kalau kita jatuh jangan dicerca, jangan sampai dibully. Nanti kalau ngulang lagi dengan orang baru bisa nggak sampai sini? Ya belum tentu. Pak Erick Thohir dulu lobby-nya ke internasional FIFA, ya, ke internasional dulu luar biasa. Siapa lagi yang bisa kayak gitu? Ya. Oke Muadi, saya akan ayo Garuda, kita bangkit. Sudah jangan kecewa, bener. Tetap ada esok. Dukung terus timnas, dukung terus bagaimana proses. Saya akan menangis dulu di kamar mandi. Ya 10 menit lah. Teriak-teriak kan. Ya. Sambil guyur-guyur kan. Sekalian mandi. Oke Bung Adi, terima kasih. Saya Tangkas. Saya Adi. Ciao.